Ya, sesuai dengan rencana kita, pagi ini kita akan sama-sama dengarkan atau kita ikuti ya presentasi dari masing-masing anggota ini sesuai dengan pembagian tugasnya. Oke, yang pertama siapa dulu? Saya, Pak. Oke, silakan Mas. Izin share screen, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberi kesehatan, diberi kelancaran segala menghadapi segala masalah. Pagi ini saya akan sedikit mempresentasikan dan menjelaskan tentang KFD yang sudah kami buat, seberapa progresnya, dan ada sedikit sorotan tentang KFD ini, yaitu di peluang usaha SPKLU. Ini adalah KFD yang sudah kami buat, Pak Tabah. Tapi belum lengkap karena kami sedang menunggu respon-respon para konsumen ini. Kami sedang melakukan beberapa wawancara terhadap beberapa orang. Ini adalah beberapa keinginan pelanggan terhadap mobil listrik di Indonesia. Ada beberapa, yaitu murah, hemat baterai, ergonomis, perawatannya mudah, pengisian bahan bakar mudah, easy to use, mesinnya awet, jarak tempuh yang sesuai, dan size-nya yang tidak begitu besar. Saya sedikit menyoroti pengisian ulang bahan bakar yang sudah lumayan mudah di negara kita. PLN sudah membuat sebuah stasiun pengisian kendaraan listrik, yaitu bernama SPKLU, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Cara penggunaannya yaitu sudah mudah ya, yaitu menggunakan aplikasi yang bernama ChargeIn. Aplikasi ini adalah aplikasi untuk stasiun pengisian daya kendaraan listrik yang dipersembahkan oleh PLN untuk terus meningkatkan ekosistem pemakaian kendaraan listrik sekarang hingga masa depan. Penggunaannya sendiri sangat mudah, yaitu sangat simpel ya. Ketika kita masuk, kita disuguhkan dengan pilihan ada lokasi SPKLU terdekat, aktivitas dan historinya kita, terus ada energi yang kita konsumsi. Ada beberapa SPKLU terdekat dari lokasi kita di Semarang, yaitu yang pertama ada lokasi SPKLU PLN UP3 Semarang bertempat di Jalan Pemuda. Di sini terdapat 2 charger yang kapasitas keseluruhannya adalah 20 kW. Ini adalah beberapa lokasi yang terdekat dari lokasi Semarang. Ini adalah perbandingan penggunaan BBM dan penggunaan tenaga listrik pada kendaraan. Jika dilihat bahwa penggunaan harian di rata-rata 200 km, bahwa totalnya penggunaan kendaraan listrik lebih hemat ya,
sekitar lebih dari 100.000. Tarif sendiri, tarif per KWH-nya untuk pengisian di SPKLU adalah 1.644 per KWH. Ini adalah contoh pengisian mobil di SPKLU. Nah, ada beberapa tipe charger yang disediakan di SPKLU itu sendiri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mengesahkan 3 tipe colokan di stasiun pengisian kendaraan. Ketiganya tipe colokan yang akan diaplikasi pada setiap SPKLU terdiri dari AC charging, DC charging tipe CHA DMO, dan DC charging combo tipe CCS2. Untuk tipe AC charging merupakan tipe colokan untuk mobil listrik yang banyak beredar di Eropa. DC charging CHA-DEMO umum digunakan di wilayah Jepang dan Amerika Serikat. Untuk DC charging combo tipe CCS2 merupakan kombinasi dengan kategori fast charging, umum digunakan di mobil-mobil Eropa layaknya BMW. Jenis teknologi pengisian ulang untuk di stasiun SPKLU ini ada 3 jenis, yaitu pengisian normal, pengisian fast charging, dan pengisian ultra fast charging. Lanjut, ada peluang usaha untuk kita, yaitu PLN mengajak swasta ikut bisnis stasiun charging mobil listrik. PLN mengajak pihak swasta untuk berpartisipasi membangun stasiun pengisian daya kendaraan listrik atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan partisipasi dari swasta juga diperlukan dalam membangun infrastruktur kendaraan listrik agar ekosistem kendaraan listrik semakin berkembang dan masyarakat dapat dengan mudah melakukan pengisian daya kendaraan listrik, baik motor maupun mobil. Berdasarkan data PLN, tahun ini PLN menargetkan akan membangun SPKLU mencapai 67 unit, terdiri dari 14 di Sumatera, 45 di Jawa, Madura, dan Bali, serta 8 di Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Hingga tahun 2021, PLN telah membangun 34 SPKLU di 24 lokasi dan 15 kota. Sementara secara keseluruhan, di Indonesia diperkirakan memiliki 168 unit SPKLU pada tahun ini, lalu meningkat di tahun 2022 menjadi 390 unit, dan berdasarkan peta jalan Kementerian ESDM, potensi jumlah kendaraan listrik di Indonesia pada 2031 mencapai 2,2 juta mobil dan 13 juta motor dengan total 31.000 unit SPKLU. Jumlah kendaraan listrik ini diharapkan bisa menekan impor BBM sekitar 6 juta kiloliter pada tahun tersebut. Diperkirakan rasio kendaraan listrik dan SPKLU ke depan yaitu 10 kendaraan listrik berbanding dengan 1 SPKLU. Ini adalah skema bisnis SPKLU. Yang pertama adalah SPKLU milik PLN, yaitu PLN langsung melakukan penjualan ke konsumen. Yang kedua,
SPKLU dimiliki atau dikelola oleh partner. Ini adalah peluang bisnis untuk kita. PLN jual listrik ke partner, partner jual listrik ke konsumen gitu. Yang ketiga inilah adalah SPKLU dimiliki dan digunakan untuk kepentingan sendiri, yaitu kita membeli untuk kepentingannya kita di rumah ya. Demikian presentasi tentang peluang usaha dan sudah begitu gampangnya kita melakukan pengisian bahan bakar. Demikian atas waktunya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Adi. Selanjutnya siapa nih yang mau presentasi? Mas Lintang ya, kemarin belum ya? Mohon maaf Pak, ini yang kemarin saya nggak tahu kalau hari ini presentasi, jadi Pele tertinggal di rumah. Oh, ya. Ini saya tampilkan karena dari kemarin saya di bentuk body saya tampilkan desain saya saja ya Pak. Oke. Nah, Pak, untuk Mas yang lain dulu nggak apa-apa Pak, ini masih loading laptop saya. Ya, Mas Anu Yanuri. Mungkin dari saya ingin memperjelas hasil PFD kemarin tentangnya itu. Minta tolong bisa ya. Di sini kita ngambil poin-poinnya itu berdasarkan diskusi. Suaranya kurang jelas, Mas. Cek. Sudah jelas, Mas? Sudah, Pak. Sudah, Mas. Ya, mungkin di sini saya sedikit menjelaskan tentang QFD yang sudah kita diskusikan. Kita ngambil poin-poin di samping dan di atas ini berdasarkan diskusi kita. Nah, untuk competitor research, kita ngambil yang COMS, Toyota COMS, Cipot, Wuling S100, sama Renault Twizy itu, kita mengambil berdasarkan ukuran mobil, atau kita ngambil mobil-mobil mini. Dan untuk hasil-hasil nilai di bawahnya itu berdasarkan spesifikasi yang kita carilah. Jadi semisal contoh murah kita ngambil harga yang ada di browsing, semisal COMS itu sekitar 100 jutaan, kita cari yang lebih murah lagi, ternyata ada yaitu Wuling itu sekitar 75 juta. Jadi kita ngambil untuk spesifikasi yang murah, recommended-nya itu di Wuling S100. Nah, untuk yang hemat baterai kemarin untuk perhitungannya lebih jelasnya sama Mas Adi, karena kemarin yang menghitung antara penggunaan dayanya itu Mas Adi. Nah, untuk ergonomis kita mengambil nilainya itu dari sistem penggunaan. Jadi untuk Wuling dan Cipot kan sudah sistem tertutup atau sudah ada 2 kursi. Jadi menurut kami lebih nyaman lah untuk digunakan daripada COMS sama Renault. Renault itu mobilnya tempat kursinya depan belakang dan di sampingnya itu nggak ada kaca atau penutup. Jadi semisal hujan itu kehujanan, Pak. Nah, untuk selanjutnya untuk jarak tempuh kita juga melihat dari Google spesifikasinya. Untuk yang paling jauh itu dari Wuling S100 sekitar 250 km. Untuk
Yang selanjutnya dari Renault Twizy sekitar 170-an. Kalau yang di Toyota Cipot itu sekitar 150 km. Dan yang terakhir yang paling dekat itu punya Toyota Coms. Toyota Coms itu sekitar 50 km saja. Nah, untuk size kita ngambil yang paling kecil atau paling simpel lah ibaratnya. Nah, untuk ukuran yang paling kecil itu punya Renault. Karena Renault itu kan 2 penumpang tapi tipis karena posisi kursinya itu depan belakang. Nah, untuk yang kedua itu Coms yang hanya cuma 1 penumpang tapi jadi mudah lah, simpel untuk dibawa-bawa. Dan untuk poin Toyota Cipot sama Wuling poinnya 2 karena sama-sama memiliki 2 penumpang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Mas Nur Rahmat, silakan. Atau Mas Lintang sudah siap? Bentar, Pak. Itu laptopnya dikurangi muatannya terlalu banyak file atau browsernya dibersihkan. Ya. Historinya penuh. Itu Nur Rahmat di mana? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, Mas. Maaf jaringannya agak tersendat tadi Pak. Putus-putus jaringannya Pak. Ya, oke, enggak apa-apa, silakan. Jadi kemarin kita sudah diskusi bareng-bareng sama Januri, Adi itu untuk terkait pembuatan YFD, kita sudah mempertimbangkan untuk berbagai hal Pak. Dari spesifikasi, terus tadi yang sudah dibilangkan oleh Mas Januri untuk terkait jenis bahan-bahan yang kita akan gunakan terkait ergonomis, murah, terus hemat baterai, perawatan yang mudah, pengisian ulang yang mudah digunakan, awet mesin, jarak ampuh, sama ukuran. Jadi kemarin kita sudah mulai berdiskusi, harga murah terkait mobil listrik itu banyak peminatnya dari masyarakat. Karena dari masyarakat sendiri, karena dari mobil listrik itu kan rata-rata harganya 100 lebih yang spesifikasi baik, tapi dari masyarakat sendiri ada beberapa yang keberatan terkait harga tersebut. Jadi kita mempertimbangkan harga juga Pak. Jadi harga murah tapi kualitas mampu bersaing gitu Pak. Ya, oke. Itu kesimpulan kita ya. Mas Lintang? Udah, Pak. Bentar. Ini untuk desain yang pertama, ya belum jadi Pak, karena kemarin mau minta pertimbangan dari teman-teman, masih sibuk membuat KFD. Nah, ini minta saran Bapak. Yang perlu ditambahkan atau
ada satu lagi kemarin yang sudah jadi. Tapi belum jadi sepenuhnya enggak. Oke. Kalau dari QFD tadi, ya, apa yang bisa kita simpulkan untuk kendaraan kita itu? Ini sudah bagus ini bentuknya ya. Dari GFD tersebut mungkin yang perlu kita soroti adalah murahnya Pak, karena berdasarkan GFD yang kita buat, hubungan antara murah dan beberapa komponen itu memiliki hubungan yang penting. Untuk saya ada tambahan sedikit Pak. Mungkin untuk poin-poin QFD bisa dikoreksi atau mungkin ada tambahan dari Pak Tabah. Apakah ada poin yang kurang atau ya sedikit tambahan atau gimana Pak? Karena kan itu di poin riset kompetitornya itu kan ada yang kosong. Karena kita juga membutuhkan review dari pengguna atau yang sudah menggunakan mobil-mobil tersebut lah. Jadi kita butuh referensi lebih banyak lagi. Mas Adi coba PowerPoint-nya tadi yang tadi ditampilkan lagi. Yang QFD-nya tadi. Ya. Kelihatannya kita cenderung melihat yang keinginan customer dulu ya. Tapi ini sebenarnya sudah bagus sih. Kalau ya awet, murah, hemat baterai. Hemat baterai sama jarak tempuh bedanya apa? Apa Pak? Ini loh. Ini kan ada hemat baterai, kemudian ada jarak tempuh Hemat baterai. sama jarak tempuh. Bedanya di mana? Mungkin barangkali ingin menciptakan yang jarak tempuhnya jauh tapi hemat baterai, Pak. Konsumsi baterai. Ya, kira-kira sama enggak gitu loh. Ya Pak, izin menambahkan Pak. Mungkin untuk hemat baterai sama jarak tempuh itu ya hampir mirip, tapi dari kita itu maksudnya hemat baterai itu hemat penggunaan seluruh aksesoris, sedangkan jarak tempuh itu kita terpacunya cuma berapa sih jarak tempuh yang bisa ditempuh itu jauh atau enggak. Jadi pemikiran kita itu terpisah dari hemat baterainya itu Pak. Pernah lihat ini enggak, lihat apa namanya video test drive dari Hyundai apa ya? Nah, ya listrik gitu.
itu kan begini, dia itu menggunakan sistem begini. Jadi kalau baterainya mau habis, itu dia masih jalan, itu semua aksesorinya dimatikan, otomatis itu. Jadi otomatis mati. Jadi AC segala macam itu kalau baterainya sudah mau habis, ya secara otomatis dimatikan. Sehingga dia bisa jarak tempuhnya masih ada gitu, tidak langsung mati semua. Nah, kira-kira gimana? Maksud saya jangan sampai ada yang double gitu analisisnya ini. Ya, lebih baik si jarak tempuhnya yang dihilangkan karena hemat baterai itu bisa mewakili dari semuanya, Pak. Bukannya yang penting jarak tempuh ya. Kalau kita lihat spesifikasi yang ada itu hemat baterai atau jarak tempuh? Jarak tempuh. Pak. Jarak tempuh ya. Nah, ya. Kalau baterai awet ya boleh, tapi bukan hemat. Ya. Baterai awet boleh. Kalau awet mesin? Boleh. Termasuk baterai enggak awet mesin itu? Tidak. Tidak ya. Ini motornya ya? Ya, kualitas. Oke. Nah, nanti hemat baterai diganti aja ya. Baterai awet baterai itu ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke. Kalau keawetan baterai itu ditunjukkan dari apa? Keawetan baterai mungkin dari kapasitas motornya. Oh, ini baterainya awet gitu. Nah, ini baterainya tidak awet, ini sebentar rusak itu. Dilihat dari apa? Dari konsumsinya mungkin Pak semakin cepat habis begitu Pak. Yang awalnya misalkan 1 kWh untuk berapa kilo atau berapa, nanti semakin lambat laun menurun 1 kW nanti cukup untuk beberapa, lebih menurun itu jaraknya. Pernah baca review baterai smartphone? Kan ada lithium, ada nikel kadmium. Ya. Nah, itu awet dan tidaknya, panjang umurnya itu ditentukan dari apa? Bahan baku pembuatan baterainya. Nah iya, itu kan bedanya. Bahan bakunya satu kan lithium, yang satu nikel kadmium gitu, NiCd ya. Nah terus, oh ini ternyata lithium lebih awet daripada nikel. Itu dilihat dari mana? Jenis baterai. Nah itu jenis baterainya kan tadi 2 itu. Itu dilihat dari jumlah cycle-nya. Cycle itu dicas berapa kali gitu. Ya. Nah, dilihat dari sana. Kalau dia makin ngecasnya berkali-kali sampai ribuan kali atau jutaan kali, itu maka dia akan makin awet, semakin dia tahan untuk dicas gitu. Ya, kemudian baterai juga nanti digolongkan ke dalam ada yang deep cycle. Nah, deep cycle ini itu yang paling awet. Jadi
Kadang-kadang ada juga baterai yang meskipun habis itu nggak apa-apa, masih bisa dicas gitu. Tapi ada juga kan baterai yang timbal itu, nah, kalau habis arusnya, stromnya habis kan rusak. Jadi itu tadi pilihannya ya, baterainya awet atau tidak itu tergantung pilihan kita mau pakai baterai yang mana. Tapi ya tadi makin awet berarti makin mahal. Ya. Kita ingat ya, ini lebih dari 50% harga kendaraan itu ditentukan dari harga baterai. Oke, pengisian ulang mudah, perawatan mudah. Ini coba kita kita kategorikan, kita beri uraian, nanti dideskripsikan murah itu maksudnya apa, kemudian baterai awet itu maksudnya apa, ergonomis apa, perawatan mudah itu definisinya apa, pengisian ulang mudah itu definisinya apa gitu ya, mesinnya awet, ya definisinya bagaimana. Size, ukuran itu gimana gitu. Oke, kemudian yang teknis ini sudah dilihat ini standarnya. Spesifikasi teknisnya sudah kemarin. Di bawah Mas Nur Rohmat kayaknya, Pak. Itu standar dari mana? Itu sebenarnya bukan standar mungkin, Pak. Jadi dilihat dari jarak tempuh, terus kapasitas baterai, jenis baterai, dan apa kemarin ya. Ini Aten jadi pertimbangan. Standar itu kita bisa pakai ISO. Saya nggak tahu SNI sudah ada atau belum gitu ya. Tapi setahu saya SNI sih sementara di Indonesia belum, Pak. Setahu saya itu adanya ISO. ISO ya. ISO kalau di Amerika sudah ada dari dulu. Ya, kelihatannya di Euro juga sudah ada. Nah, itu yang maksud saya ini, yang teknis ini mesti kita nanti melihat spesifikasinya. Motor listriknya itu persyaratannya apa gitu kan. Baterai persyaratannya apa. Ya, material nanti seperti apa, roda itu nanti seperti apa gitu. Sehingga kita nanti ketika mendeskripsikan yang teknis ini, kita sudah tahu ini hal-hal teknis yang nanti akan mempengaruhi produksi dan harga nanti seperti apa. Ya, ini yang berikutnya, ini tolong dibuatkan ini ya, dibuatkan tadi yang kemarin saya tugaskan untuk apa ya kemarin ya, laporan ya, tinjauan pustaka ini dibuatkan aja. Termasuk nanti juga diberi referensi. Ya, referensinya bisa buku, bisa jurnal. Harapan saya ini kalau ini tinjauan pustaka ini sudah bagus, itu berarti Anda membuat ini sudah bagus, berarti nanti teori dasar teori di TA itu sudah 80%. Gitu. Ya.
Oke, Pak. Berarti kita membuat laporan itu cukup sampai bab 2 dulu ya, Pak? Iya, betul. Sebenarnya sudah kita buat, Pak. Cuman dari sumbernya itu yang masih belum lengkap. Kurang jelas. Dan masih rancau, Pak. Jadi kemarin kita penyusun itu agak belepotan gitu, Pak. Nggak ada apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting itu kan gini ya, kalau kita mau membuat suatu artikel ya, suatu karya tulis itu kan semua ditulis dulu gitu. Seingatnya ditulis dulu semua, setelah itu dibaca lagi gitu. Maksudnya apa? Maksudnya supaya tidak kelupaan. Nanti mikir satunya, yang satu lupa gitu. Ya lebih baik apa yang terpikir ditulis dulu semua. Jangan mikir harus langsung bagus, tidak mungkin gitu. Ya jadi itu yang perlu Anda lakukan karena ini waktunya sudah semakin pendek itu. Ya, harapan saya kan mestinya Januari TA itu sudah selesai gitu. Tapi ini masih November, Desember ya. Kita kan sudah ini ya, sudah mendapat gambaran mobil kita itu mau seperti apa. Tadi sudah bagus loh apa namanya model tadi ya. Tinggal kita sekarang menetapkan spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan customer. Dimensi itu kira-kira bisa meniru yang sudah ada. Ya, Anda bisa mengurangi 2 cm atau 3 cm atau menambahkan 1 cm. Asal tidak persis gitu. Ya. Ya, jadi ini modelnya sudah sangat bagus ya. Jadi nanti tinggal memberi spesifikasi supaya nanti roda tidak putus saya ya. Tadi bagus itu mobilnya, Anda tinggal nanti menambahkan itu aja ya. Ukuran-ukurannya bisa meniru yang sudah ada, tetapi jangan sama persis gitu. Kenapa standar itu perlu? Supaya kita ngerti ukuran rodanya berapa, sumbunya berapa gitu ya. Karena kendaraan itu punya kelas. Gitu. Jadi kelas itu akan ditentukan dari dimensi dan massa dari kendaraan, termasuk penggerak-penggeraknya. Saya kira ini model ya, ini modelnya sudah sangat bagus ini. Tinggal menyempurnakan saja. Nanti silakan saja dirundingkan lagi. Ya, Pak. Ya sudah oke ya, tinggal nanti ngasih pintu ini, pintunya belum. Ya, Pak. Iya. Ya, ngasih pintu di sini, terus kemudian ada wiper, terus kemudian tempat baterainya di mana ini? Di bawah sini ya? Atau di mana gitu? Ya, di atas situ, Pak. Di bawah kemudi, area kemudi. Oke. Ya, bisa juga baterai di bawah sini semua ya. Iya. Jadi lantai itu bisa kita pakai seluruhnya untuk baterai. Kan kemarin sesuai dengan tipe sasis kan ada macam-macam sasis, diantaranya kan ini dibuat platform untuk baterai kan. Iya. Nah, ya. Oke ya, jadi nanti sambil menyempurnakan ini
juga menyusun itu tadi tinjauan pustaka. Ya, Pak. Ya, masih ada pertanyaan? Tanya Pak. Nah, tadi kan untuk baterai dan lain-lain kan kita masih bingung untuk bisnisnya itu ditentukan atau bebas. Kalau baterai kan dari kita sudah dapat spesifikasi, maksudnya itu baterai berapa kW yang digunakan. Tapi kita belum tahu apa menggunakan baterai timbal asam atau lithium itu kita masih bingung. Karena kalau misal kita menggunakan baterai lithium kan rata-rata bentuknya tipis, tapi kalau timbal asam kan bentuknya kotak besar gitu. Nah, ini itu kan berkaitan dengan harga gitu. Lithium itu memang itu apa lebih tipis gitu, lebih kecil untuk daya yang sama, tetapi harganya lebih mahal. Nah, kita tinggal memilih mana yang mau kita pakai. Atau kita mau memberi opsi gitu. Ada pilihan apakah mau pakai yang timbal atau yang lithium. Kalau timbal itu berat, sehingga banyak dipakai lithium. Tapi lithium pun itu sangat mahal karena materialnya itu langka. Jumlahnya di dunia itu sedikit jumlahnya. Jadi makin lama makin mahal. Sehingga kita kemudian mencoba beralih ke nikel yang lebih banyak jumlahnya. Dan kita punya nikel dalam jumlah yang besar. Itu Mas, ya, jadi silakan itu dipertimbangkan. Ya. Jadi kalau kita pakai lithium itu jumlahnya sangat sedikit di dunia ini. Yang paling banyak ya nikel itu di Indonesia paling banyak. Ya kita punya nikel dalam jumlah yang besar. Di Indonesia kita tidak punya tambang lithium. Ya, nikel yang paling banyak, paling besar jumlahnya. Ya, masih ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk kesempatan pagi ini. Ya, kita nanti jumpa lagi Sabtu depan ya. Atau hari apa? Kira-kira Anda bisa mengirimkan ke grup untuk tinjauan pustaka ini. Per bagian. Jadi misalnya yang QFD itu satu file, kemudian electric vehicle standar satu file, ergonometri satu file, dinamika kendaraan satu file, aerodinamika kendaraan itu satu file, tren perkembangan mobil elektrik juga satu file, kemudian perilaku konsumen juga satu file. Ya, Pak. Ya, gitu ya. Maksudnya gini, makin cepat Anda kirimkan ke saya, maka saya juga sebelum hari Sabtu itu sudah bisa memberikan koreksi itu. Baik, Pak. Pak, itu kan dari ke-7 poin itu saya lihat belum ada struktur, Pak. Apa boleh saya nambah, Pak? Boleh. Itu kan subnya kan belum ada ya. Kalau subnya belum ada, silahkan ditambahkan sub-sub itu. Itu akan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami maksudnya gitu. Memang sebaiknya diberi sub-sub itu. Oke, Pak. Siap. Oke, masih ada lagi? Oh,
Untuk presentasi pertemuan yang akan datang, kita mepresentasikan file apa gitu. Saya kira minggu depan itu mempresentasikan mobilnya ya. Mobilnya, kalau bisa Anda sudah memiliki sedikit gambaran, itu aerodinamikanya bagaimana, kemudian dinamikanya bagaimana gitu. Sekurang-kurangnya spek awalnya kita sudah dapat. Ya, Maksudnya spek awal itu dari baterai yang digunakan, terus motornya berapa kWh gitu, Pak? Iya, spesifikasi kan bisa Anda tiru ya dari spek yang kendaraan yang sudah ada. Ya, gampangnya kita itu mau bikin brosur itu spesifikasinya seperti apa gitu. Ya. Nah. Oke, masih ada lagi? Cukup. Cukup ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya Anda pengen nge-zoom antar teman, boleh pakai link ini. Ya, karena link ini terbuka terus ini. Nah, unlimited ya. ya, silahkan aja. Ya, pakai link yang itu, nggak apa-apa. Ya. Nanti boleh salah satu ngeklaim jadi host atau nggak ada hostnya juga nggak apa-apa. Nah. Oke, cukup ya pagi ini. Terima kasih atas semuanya. Saya tutup. Walaupun muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sementara ini saya end meeting dulu. Nanti kalau Anda mau masuk lagi ya silahkan.